Bismillahirrahmanirrahim. Walaji arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan sahabat Mimha semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Anita Asmara. Saya orang tua dari Abdurrahman Karim Jaidan kelas 6A dan Arsya Nur Rahmanisa kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hikmah dari saum di bulan Ramadan. Nah, kalau kita berpikir sebentar lagi kita tidak terasa sudah akan menjelang Ramadan ya. Nah, mengapa sih Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Apakah Allah hendak memberatkan hambanya? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Abu Umamah, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku sebab amalan itu." Maka Rasulullah bersabda, "Berpuasalah sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa." Kalau dari segi kesehatan, apa sih dok manfaat dari puasa? Nah, sebelum ke sana kita akan lebih dahulu mengetahui apa sih kebutuhan tubuh terhadap makanan. Ternyata tubuh itu kebutuhannya diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan hajat yang dibutuhkan saja, yaitu makanan yang hanya sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggung kita. Kemudian yang kedua adalah tingkatan kifayah, ukuran kecukupannya, yaitu membaginya dalam 3 bagian, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga oksigen. Serta tingkatan fudlah yang melebihi batas, yaitu makanan yang melebihi sepertiga bagian. Seorang dokter pada zaman Rasul yang bernama Haris bin Kadla mengatakan lambung adalah rumah penyakit dan puasa adalah pangkal segala obat. Orang Islam hidup bukan hanya untuk makan ya, dan bukan pula kita makan untuk hidup, namun makan kita semata-mata sebagai bentuk pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dokter mau berkisah tentang seorang tabib yang diutus oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sebagai ungkapan solidaritas sosial itu. Namun penduduk Madinah tidak ada seorang pun yang berobat, dan akhirnya pulang dan bertanya kepada Rasulullah apa rahasianya. Dari hadis riwayat Abu Daud, "Kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar, dan kami bila makan tidak sampai merasa kenyang." Nah, jadi memang luar biasanya mungkin puasa ini memang memberikan kita rasa lapar dan haus ya, yang berakibatkan melemahkan tubuh. Namun ternyata efek dari melemahkan tubuh tersebut justru menormalkan fungsi jantung, mengistirahatkan hati, membakar lemak di bawah kulit kita, memfungsikan cadangan protein, merangsang hormon, mengistirahatkan organ pencernaan, mengobati penyakit, menghilangkan endapan racun di dalam tubuh, serta menyehatkan fungsi ginjal dan mencerdaskan otak. Nah, hikmah apa lagi yang bisa kita dapatkan? Ternyata dengan kita berpuasa, daya serap pencernaan meningkat dari 35% menjadi 85%, karena setelah usus istirahat, keadaan akan menjadi lebih optimal. Kulit juga akan mengalami regenerasi sel, karena banyak zat yang terdeposit dipecah oleh tubuh sehingga memberikan ruang untuk proses regenerasi. Jadi bunda-bunda tidak perlu ke skincare, cukup dengan berpuasa ternyata kulit pun akan mengalami regenerasi sel. Kemudian aktifnya hormon glukagon karena harus memecah glikogen untuk menghasilkan energi. Nah, kemudian ketika berpuasa beberapa hormon akan stabil. Akan efek stres dapat ditekan, diantaranya hormon adrenalin dan vasopresin. Efek libido pun dapat ditekan dengan berpuasa sesuai dengan hadis ya. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim, "Wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup biaya secara fisik maupun psikis, maka hendaklah menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Barang siapa belum sanggup biaya, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi benteng baginya." Dan ternyata puasa ini juga diakui oleh berbagai peneliti, berbagai ilmuwan di seluruh dunia. Dari Alvenia M. Fulton, Direktur Lembaga Makanan Sehat Fultonia di Amerika Serikat, menyatakan bahwa puasa adalah cara terbaik untuk memperindah dan mempercantik wanita secara alami. Puasa menghasilkan kelembutan pesona dan daya pikat. Puasa menormalkan fungsi-fungsi kewanitaan dan membentuk kembali keindahan tubuh. Jadi Masya Allah, luar biasa, begitu banyak sekali hikmah di balik saum Ramadan kita. Nah, di lambung sendiri makanan itu ditampung dan dicerna selama 4 jam. Diusus, diolah sampai diserap selama 4 jam. Jadi total 8 jam makanan itu diproses di dalam saluran cerna kita. Bayangkan kalau kita tidak berpuasa,
Kita makan pagi sarapan, belum nanti cemilan jam 10, jam 12 kita makan siang lagi, belum nanti ngemil lagi jam 2. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh organ cerna kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Bahkan bisa dibilang mungkin tidak ada waktu untuk beristirahat. Dengan berpuasa itu akan memberikan interval waktu untuk organ pencernaan merenovasi sel-sel yang rusak dan memberikan kesempatan energi tubuh terhadap keperluan organ tubuh yang lain. Jadi Masya Allah, hikmah yang sangat luar biasa bagi kita semua, sehingga organ-organ pencernaan kita pun mampu untuk merenovasi sel-selnya. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sharing. Saya Dr. Anita Asmara. Semoga apa yang saya sharing bisa bermanfaat bagi ayah bunda maupun sahabat Mimha TV semuanya. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sehat, dan pribadi yang lebih unggul, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.